Puji Tuhan. Haleluya. Selamat siang kita semua. Selamat berbakti, selamat beribadah kembali di dalam rumah Tuhan siang hari ini. Sebentar kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau menundukkan kepala kita mau berdoa bersama. Kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu saat siang hari Tuhan, karena Tuhan yang memilih kami, karena Tuhan yang memanggil kami ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami umat Tuhan, setiap kami sidang jemaat Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kami, membawa korban syukur kami, lewat pujian, lewat penyembahan kami Tuhan. Hati kami mau kami persembahkan kepada Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik kepada Tuhan siang hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh
berkata, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya penyembahan kami Tuhan udah naik di hadirat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyembah Tuhan, kami siap mengagungkan Tuhan, kami siap bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan siang hari ini. Haleluya. Kita semua boleh berkata amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Amin. Lebih dahsyat dari suaranya. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian kita yang berkata, terpujilah nama Tuhan. Kita boleh sama-sama bertepuk tangan. Pujilah nama Tuhan. Amin. Wajah berbuka satu suara menyatakan bersamamu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajarkan keagungannya. Satu hati kami bertemu dengan selama-lamanya. Atas dunia dan membebaskan jiwa kami terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan bersamamu tetap selamanya. Puji namamu Tuhan. Satu hati, sama-sama teriaknya, katakan bersamamu ada suaranya. Atas dunia dan membebaskan jiwa kami Bapak Ibu terkasih, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita dan siapa yang terbaik kepada Tuhan. Bersama-sama akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan saat pertengahan ibadah kami tiba saatnya Tuhan. Kami akan memberi dari apa yang kami punya, yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami pribadi. Biarlah Tuhan persembahan kami saat siang hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan pengucapan syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. di suara kebenaran firman Tuhan saat siang hari. Bersama pada berdoa, kami akan tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, satu-satunya yang menjadi kekuatan kami hanya di dalam Tuhan. Satu-satunya yang menjadi penolong kami Tuhan. Dan kami bukan apa-apa Tuhan jika di luar Tuhan. Begitu Tuhan, ajar kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima pujian dengan sayang Tuhan.
hormat, kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar. Kuduskan hati kami, pendengaran kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami akan dikuatkan, kami akan dihiburkan, karena firman Allah yang akan memberikan semangat bagi kami mengisi kemerdekaan RI yang ke-75, bukan hanya berpangku tangan, tapi kami melakukan apa yang kami dapat lakukan sebagai bangsa Indonesia. Ini doa kami. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang ada katakan amin. Merdeka. 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 Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena bangsa Indonesia boleh memperingati kemerdekaan yang ke-75. Ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Negara kita tidak hancur, negara kita tidak terpecah belah, negara kita bukan hanya tinggal kenangan. Kita sudah mendengar pembacaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian sebagian biografi para pahlawan kita. Mereka sudah pergi meninggalkan kita. Mereka tidak pernah naik pesawat mungkin. Mereka tidak pernah kenal HP mungkin. Mereka tidak pernah makan Kentucky Fried Chicken. Tapi kita anak cucu yang ditinggalkan oleh mereka, hasil perjuangan kita boleh menikmati kemerdekaan itu. Itu sebabnya ya, kita bersyukur kita punya orang-orang tua yang gigih ya, berjuang untuk kemerdekaan anak cucunya. Tapi lebih dari itu, saya katakan ada pejuang yang tidak pernah berhenti sampai saat ini. Pahlawan-pahlawan kita di Republik ini sudah berhenti, sudah istirahat. Tapi ada pejuang kita yang belum berhenti sampai saat ini. Dia sedang berjuang untuk saudara dan saya. Siapa dia? Yesus. Dia masih berjuang. Dia belum mati. Dia sudah mati tapi dia hidup. Dan dia berjuang untuk selama-lamanya untuk saudara dan saya. Nah, puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita baca dalam Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 145. Ya, Mazmur 145 ayat 1 dan 2, ya. Boleh munculkan Mazmur 145 ayat 1 dan 2, ya. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kita baca demikian firman Tuhan dalam Mazmur 145 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan, saudara, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, pujilah Tuhan selalu sebab kemurahan dan kebaikannya. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Daud, tidak sedikit pergumulan hidup yang dia alami, dikejar-kejar. Kalau saat ini mungkin kita sedang dikejar oleh COVID, ya. Tapi Daud dikejar oleh mertuanya, pasukan mertuanya, ya, rakyat seluruh, ya, saya katakan hampir 100% rakyat Israel dipengaruhi oleh kebencian, iri hati daripada Saul untuk membunuh Daud. Sedangkan Daud tidak berbuat kejahatan terhadap negerinya, terutama terhadap mertuanya, yaitu rajanya sendiri, Raja Saul. Tetapi karena iri hati, maka Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Dia sewa pembunuh bayaran, dia sewa mata-mata, dia sewa rakyat. Cari tahu di mana Daud bersembunyi. Beritahu saya kasih uang, saya kasih upah kamu, asal kamu beritahu, kami akan tangkap dia. Dan ribuan tentara yang dipimpin oleh Saul mencari Daud untuk dibunuh. Nah, itulah pengalaman yang dialami oleh Daud, dan dia tidak tahu sebenarnya dia mau bersembunyi kemana. Tetapi
Di dalam situasi yang genting, yang begitu menakutkan, yang begitu menghimpit dia, ada hal yang tidak bisa ditutup, dilarang, dibelenggu, dibungkam oleh ketakutan yang dialami oleh Daud, yaitu memuji Tuhan. Sekali lagi, ada hal yang tidak bisa menahan, membelenggu, menjajah, mengintimidasi Daud dari semua situasi dan kondisi yang buruk dialami, yaitu mulutnya tidak bisa berhenti memuji Tuhan. Dia katakan memuji Tuhan seterusnya dan selama-lamanya. Nah, inilah yang saya ingin angkat tema khotbah pada pagi hari ini, ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita ada sampai saat ini 6 bulan kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Apa yang kurang dari Tuhan? Sekali lagi, apa yang kurang dari Tuhan? Tetangga kita kena COVID. Orang lain yang ada di sekitar kita kena COVID, ya. Orang yang lebih baik dari kita kena COVID. Dokter, sudah ada 78 dokter yang meninggal. Kasihan, salah apa dia? Ya, kalau mau dipikir secara pahlawan, dia nggak ada salah apa-apa. Dia menolong orang, tapi dia yang pergi meninggal. Perawat ada kurang lebih 70 juga yang pergi. Tetapi saudara masih ada sehat. Siapa yang kasih kesehatan ya? Saya mau tanya, doktermu, rumah sakitmu, ya, BPJS-mu. Dan ini bukan kebetulan, ya. Sekali lagi saya katakan, kesehatan yang kita terima ini bukan kebetulan. Ada nggak? Boleh angkat tangan sama saya. Saya sehat kebetulan karena saya keturunan Raja Wali. Tolong angkat tangan. Saya keturunan badak, makanya saya nggak mampu diserang oleh virus. Jangankan saudara, singa aja, ya. Saya membaca di surat kabar singa raja hutan diserang COVID-19. Itu singa yang nggak tahu takut. Apalagi saya, apalagi Tamrin. Kita berada dalam situasi yang sama. Kita nggak bisa bilang, oh enggak, saya kebal kok. Adakah yang berani bilang begitu? Nggak ada. Kita boleh ada, sekali lagi, kita boleh bernapas. Semua karena anugerah Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan itu, apalagi yang kita mau bilang, Tuhan masih kurang. Beras nomor 2 kebutuhannya, benar nggak? Daripada kesehatan, saudara. Saya mau tanya, beras nomor 1 atau kesehatan? Boleh kamu bisa dapat beras 100 karung, tapi kalau nggak bisa makan mau apa? Saya dengar Ibu Tuera, mana Ibu Tuera? Orang katanya yang kalau kena gejala COVID hilang rasa. Dan saya coba tanya kepada ada satu orang yang ada di rumah sakit Koja, apa yang kamu rasakan ketika kamu dapat serangan? Pertama, hilang rasa. Ya, makan nggak berasa apa-apa. Bayangkan, saudara kalau hidup nggak ada rasa, apalagi? Maaf bicara, saudara makan kotoran dan makan capcay sama rasanya. Apa arti hidup? Saudara masih makan, masih berasa nggak? Oh sudah nggak? Masih berasa kan? Siapa yang kasih itu? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu meminta apa? Saya mau tanya. Dia memang ajar kita memberi, ya, untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan misi. Tetapi yang dia paling inginkan dalam hidup kita adalah apa? Puji, pujian, dan sembah kita. Ini yang saya ingin mau angkat buat kita, termasuk saya. Supaya kita jangan lupa bahwa segala sesuatu kita terima dengan cuma-cuma dari Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan itu, apa yang kita harus lakukan? Saya melatih diri saya karena saya merasa saya kurang. Menyadari pertolongan Tuhan ini yang luar biasa. Bangun pagi, saya berdoa. Saya angkat tangan. Spontan tangan ini diangkat. Terima kasih Tuhan, ternyata saya pagi hari ini masih punya napas. Ya, masih punya napas. Ibu Ana, Budi Ana, dia ketemu saya sedang olahraga pagi. Dia bilang, Pak. Saya bilang, ada apa? Aduh, pembantu saya. Kemarin lagi ngomong, lagi bicara, lagi cuci piring, lagi ngomong-ngomong. Terus pulang. Tadi pagi,
Anaknya bangun, panggil mamanya, sudah nggak punya nyawa. Bingung saya. Ya saya bilang, mau bingung apa? Memang nyawa kita Tuhan punya, bukan COVID yang punya. Ya bukan kena COVID, bukan. Kemarin kok masih ada ngobrol. Dan itu bisa berlaku untuk saudara dan saya. Ada yang mau bilang nggak bisa? Tolong angkat tangan. Bisa. Ada itu kenyataan hidup. Bahwa maut hanya selangkah dengan kita. Dan kalau kita sudah mendapat napas, saya ajar diri saya bangun pagi, Tuhan, apa? Saya mau bilang apa? Saya masih bernapas, Tuhan. Saya angkat tangan, spontan angkat tangan, terima kasih saya masih bernapas. Saya memuji Tuhan, saya nggak minta emas. Mungkin ada saudara bangun pagi, Tuhan kirim emas dong buat saya. Masa nggak ada emas, cuma emas Jawa aja yang ada. Udah bosan. Ada nggak begitu? Pujilah Tuhan dalam hidupmu. Anda boleh bernafas, Anda boleh bergerak, Anda boleh hidup, itu karena kemurahan Tuhan. Saya melangkah olahraga pagi, ya. Saya bilang apa lagi yang saya mau katakan? Karena kita kalau udah olahraga kan jalan aja supaya bergerak. Tapi Tuhan taruh di hati saya, ucapkan kata haleluya setiap langkah, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Itu yang saya ucapkan, bukan mikir makan apa hari ini, besok makan apa, nggak ada uang Tuhan, nggak ada beras Tuhan, enggak. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajar diri saya, karena sudah terlalu enak, mungkin saya berjalan biasa aja, olahraga biasa, mikir kalau nggak kemana, tapi saya didik mulut saya ini, haleluya, haleluya, haleluya. Artinya apa? Haleluya artinya apa? Puji Tuhan. Puji Tuhan artinya apa? Haleluya, sama. Makanya kalau saya tanya haleluya, saudara bilang puji Tuhan, sama artinya. Dan bahasa ini ada sampai di sorga. Untuk apa? Malaikat-malaikat menggunakan bahasa ini untuk memuji Tuhan. Nah ini yang kita perlu latih dalam hidup kita. Nggak cuma mau terima saja, mau terima. Ucapan haleluya nggak pernah. Selalu kurang. Nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada semua ini semua. Seolah-olah Tuhan disalahkan. Saya mau tanya, yang kasih udara ini siapa? Yang kasih udara ini siapa? Shirley, kamu bisa bayar? Ya. Yang kasih langit ini siapa? Kira-kira kalau nggak ada langit, belum di atas gimana? Udara yang ada di planet ini disedot terus. Mau jadi apa kita? Jadi arang. Ini Tuhan kasih langit ini supaya jagain udara kita jangan lepas keluar. Ya. Yang kasih tanah ini siapa? Kalau menurut Land Reform atau agraria, katanya tanah yang ada di Jakarta milik Kerajaan Mataram. Apakah iya? Sebelum ada Kerajaan Mataram, sebelum ada Raja Mataram, ada pemilik tanah ini. Siapa dia? Tuhan Yesus. Kita hanya numpang. Berdiri di tanah ini numpang. Kalau saudara punya SHM, surat hak milik, ya, sertifikat hak milik, itu cuma dikasih pinjam. Ini tanda kamu pinjam dari saya. Ini bangga orang bilang, oh saya punya tanah ini, SHM, sertifikat hak milik. Enangnya kamu yang punya tanah ini. Kalau Tuhan cabut, kamu punya nyawa, kamu bisa lagi ngaku bahwa itu tanahmu. Tidak bisa. Itu sebabnya puji Tuhan, haleluya, perbanyak dalam hatimu. Karena inilah yang Tuhan inginkan. Kita selalu mengeluh. Ucapan syukur puji Tuhan kurang. Sedangkan saya sebagai orang tua, kalau anak saya memberi, lalu dia nggak bilang haleluya, tunggu aja yang kedua saya mau kasih lagi sama kamu. Tunggu. Saya sebagai manusia, karena ada 3 hal yang saya tahu untuk kita ucapkan setiap hari: terima kasih, maaf, dan apa? Minta tolong. Nah, itu apa? Menandakan bahwa kita terbatas. Nah, untuk itulah kita akan melihat, ya, bagaimana keberadaan kita. Kita bekerja, saudara bisa bekerja. Siapa yang kasih tenaga? Saya punya petani di Manado, sudah 1 minggu dia nggak bisa bekerja. Kenapa? Badannya lemas. Ya, padahal dia masih sehat. 2 minggu lalu masih sehat bekerja. Tiba-tiba lemas, nggak tahu. Sudah 1 minggu lebih nggak bisa kerja. Nah, orang kalau nggak kerja bisa makan atau nggak?
Kasihan kan? Nah, kita kalau masih bisa bekerja, bukan karena ada doktermu, bukan karena ada obat, bukan ada vaksin. Vaksin belum tahu, kita berdoa supaya segera Unpad bisa menghasilkan vaksin. Tetapi jangan juga kita sombong. Nggak ada COVID-19, ada COVID-20, ada COVID-30, ada COVID-100. Kemana kita mau cari berlindung? Saya mau tanya. Dan setan belum berhenti, dia produksi vaksin yang menyengsarakan kita. Artinya dia produksi virus. Dia belum dirantai, dia belum dibunuh, dan biangnya masih hidup. Dia itu setan. Dan dia bukan bikin kita manusia senang, dia buat manusia sengsara. Tapi heran, banyak orang yang ikut maunya si Bolis. Dia nggak kasih apa-apa, nggak kasih tanah, nggak kasih udara, nggak kasih masa depan, kasih neraka. Tapi banyak manusia ingin pergi ke neraka, ikut nafsah, ikut kebebasan seks. Itu kan jalan ke neraka. Banyak yang ambil jalan itu, jalan yang bilang hidup dalam kekudusan. Jaga hatimu, jaga hidupmu, jaga mulutmu, jangan sembarangan. Dilanggar, malah dia apa itu pendeta bebusa, dia ngomong tiap hari. Dia nggak tahu enak kalau ngerokok itu enak, dia nggak tahu kalau narkoba itu enak, dia belum pernah tahu rasa kok, makanya dia ngomong di atas mimbar. Saudara, ya, saya bersyukur, saya juga dari masa kecil mau coba-coba dengan itu, dan akhirnya saya bilang terima kasih Tuhan. Tuhan jagain, luputkan saya dari hal itu, dan saya boleh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang luputkan saya. Bukan orang tua saya, tapi Tuhan yang luputkan, yaitu firman. Nah, kita akan masuk, saudara, kita mau lihat, ya. Daud suka memuji Tuhan. Ayat yang ke-8, ya, dia katakan demikian dalam ayat pasal 145. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan panjang sabar dan kasih setianya tidak terbatas. Saya mau tanya, ya, orang tua saudara hebat-hebat bisa menjaga saudara, sekarang dia ada di mana? Kalau dia ada, puji Tuhan. Tapi pasti dia sudah tua kan? Mungkin sudah di atas 80, 90. Sudah tidak bisa tarik bajak lagi, sudah tidak bisa nyangkul lagi. Udah bongkok, sudah nggak bertenaga. Itu orang tua kita. Saya harus akui, dan saya juga akan ke sana. Sehebat apapun, orang tua kita terbatas tolong kita. Tetapi Tuhan kita tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Ini dia kasih. Dia dikatakan di Alkitab, Tuhan itu kasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Boleh katakan amin? Itu dia yang kita harus hormati dengan puji-pujian. Ya. Sehingga jangan kita cuma sudahlah, buat apa sih memuji Tuhan? Dari dulu sudah saya, sekarang cukuplah, diam aja lah. Mikirin masalah aja, mikirin sampai botak, sampai Anda punya kepala terkupas semua, nggak bisa selesaikan masalah. Belajar memuji Tuhan. Salah satu cara yang dilakukan oleh Daud untuk dia mengatasi masalah yang tidak habis-habisnya, saya katakan tadi, dia memuji Tuhan. Dengan dia memuji Tuhan, hatinya tenang, hatinya senang. Dengan hatinya tenang, hatinya senang, jauh itu sakit penyakit yang dia dapat. Kalau orang banyak dengan pikiran yang aneh-aneh, cepat datang. Tekanan darah tinggi datang, jantung datang, segala macam penyakit ya akan muncul. Karena apa? Pikiran. Makanya dokter kalau obatin pasien, langsung pertama kali dia bilang, Bapak, Ibu jangan banyak mikir. Ada orang bilang, mau mikir gimana kalau nggak makan? Iya, memang benar. Tapi itu artis dokter. Jangan banyak mikir. Artinya kalau Alkitab katakan begini, serahkanlah segala pikiranmu yang jelek itu kepadaku. Yang jelek, coba bayangkan, yang Tuhan minta jelek. Yang baik kamu nikmati saja. Dapat uang, diam-diam, nggak usah kasih tahu istri, nggak usah tahu suami, makan sendiri. Itu enak kan? Apalagi kasih tahu Tuhan, nggak usah Tuhan tahu saya dapat berkat banyak. Itu positif, silakan. Tuhan bilang silakan kamu. Tapi kalau kamu masalah, bawa kepadaku. Itu kata Yesus. Karena apa? Kesetiaannya luar biasa. Yang dia mau terima dari kita itu yang nggak enak-enak, dan dia nggak pernah tolak kok. Ya. Nah, kalau kita sudah ditolong, apalagi yang kita mau buat? Minta lagi, belum berterima kasih, belum mengucap syukur, udah minta lagi. Ya, kemudian ayat 13, kalau kita lihat kembali lagi, berapa menit lagi saya habis? Ya, ukur-ukur saya mesti tanya dulu. Ayat 13, ya. Tadi ayat 9 dulu.
Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan baik kepada semua orang. Orang di luar, orang di dalam sini, Tuhan baik. Tetapi orang di luar memang nggak pernah tahu berterima kasih dan mengucap syukur. Kita yang sudah tahu siapa Tuhan ini, belajarlah kita mengucap syukur dan memuji Tuhan sebanyak-banyaknya. Itu yang saya mau anjurkan kepada jemaat Tuhan. Pujilah Tuhan sebanyak-banyaknya. Saudara sedang mengantar mobil, puji Tuhan, haleluya, saya boleh bisa mengantar mobil lagi. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Kemudian ayat yang ke-13, ya. Ayat 13 bagian C, dia katakan, Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Tuhan setia dalam perkataan. Kalau dia tulis di sini A, dia akan lakukan A, dia bukan lakukan B. Kalau kita janji A, kita lakukan C. Nanti kita bilang lupa. Nanti kita bilang ya, maaf, saya nggak bisa. Ya itulah kita, manusia, sifat pelupa, tidak mampu. Tapi Tuhan enggak, dia katakan A, dia akan buktikan bahwa apa yang dia ucapkan dalam firman-Nya, ya dan amin. Bahkan dia boleh pertegas, langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataanku kekal selama-lamanya. Hebat nggak Tuhan itu? Itu sebabnya jangan lupa puji-pujian keluar dari mulutmu, dari hatimu. Puji Tuhan, haleluya. Nggak usah saudara, mungkin saudara nggak suruh nyanyi seperti pemain WLA, penyanyi atau WL, nggak bisa. Saya cuma kata singkat saja keluar dari mulutmu. Engkau melangkah, haleluya. Coba ucapkan, haleluya. Susah nggak? Tapi seringkali haleluya nggak ada, halelupa. Ya, Tuhan kita lupakan. Apalagi kalau sudah ada berkat, nggak perlu lagi mengucap syukur, nggak perlu. Nanti kalau susah baru cari Tuhan. Enak Tuhan kita, tapi Dia tidak pernah marah loh. Dia tidak pernah benci kepada kita. Kasih setianya menyertai kita. Bayangkan, orang tua kita sudah tinggalkan kita yang sangat mengasihi kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu dan Dia, ya. Seorang ibu bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kemudian kita baca lagi ayat 18, ya, di dalam pasal yang sama. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya, saudara, Tuhan tidak pernah lupakan kita. Sekali lagi, ketika kita berseru, doa kita didengar oleh Tuhan. Tapi Dia ingin supaya kita berdoa dengan setia. Jangan cuma ada maunya. Kalau ada maunya, puji Tuhan. Kalau ada maunya, haleluya. Kalau ada maunya, iya Tuhan itu baik. Setelah selesai dijawab maunya, siapa sih Tuhan itu? Lupa sama Dia. Nah, ini kita manusia. Firman Allah mengingatkan saudara dan saya supaya kita tidak melupakan Tuhan. Karena Dia selalu baik. Sekali lagi, Dia selalu baik. Dia tidak pernah gagal untuk menolong kita. Ayat 19, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak, mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Mereka, Tuhan tidak pernah lupa. Sekali lagi, ya, Dia mendengar segala seruan kita dan hebat. Kita yang kecil yang tidak dapat hitungan dalam peta kerajaan sorga, kita ini manusia. Pulau aja dibilang sebejam debu, apalagi manusia yang ada di pulau itu. Kecilnya luar biasa. Tapi kita lihat Alkitab katakan, Ia melakukan kehendak orang-orang yang apa? Takut akan Dia. Ucapkan haleluya, puji Tuhan setiap saat. Itu orang yang takut akan Tuhan. Karena dia ucapkan itu, dia akan hormat firman Allah. Dia akan takut berbuat dosa. Ya. Karena haleluya tidak bisa disanding dengan berbuat dosa. Ada enggak maling kalau dia mau rampok dia bilang, haleluya puji Tuhan, saya mau rampok kamu. Ada enggak? Pernah ada enggak dengar cerita begitu? Haleluya puji Tuhan, saya mau rampok kamu. Ada enggak? Kata puji Tuhan dan haleluya tidak bisa disandingkan dengan pikiran jahat. Karena itu pikiran Tuhan yang masuk dalam hidup kita untuk kita gunakan berseru kepada Tuhan. Itu dia yang Tuhan inginkan saya ajarkan supaya saudara sudah ditolong hampir 6 bulan. Jangan lupa mengucapkan haleluya puji Tuhan. Karena itu adalah ungkapan syukur kita. Ya. Terus yang terakhir, ayat yang ke-21. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Allah
dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Seluruh makhluk diharuskan, binatang, hewan, burung-burung, ikan, pohon-pohon, semua diharuskan memuji Tuhan. Ya, apalagi manusia ciptaan yang mulia. Itu sebabnya, saudara yang kasih, kita memuji Tuhan selalu, seterusnya dan selama-lamanya. Saya cuman kasih kata simpel, ucapkan haleluya atau puji Tuhan. Enggak susah kan? Nah, mulai itu saudara ucapkan, ya. Karena itu adalah puji-pujian yang diberikan oleh seluruh penghuni sorga dari dulu sampai sekarang. Dan kalau saudara masuk dalam kerajaan sorga, itu kata akan saudara bawa di sana. Wahyu katakan di sorga ada kata haleluya. Apa? Memuji Tuhan. Nah, kita sedang diajar sekarang dari dunia ini untuk gunakan kata ini. Apabila saudara masuk di sorga, enggak bisu. Gua mau bilang apa ya? Di dunia enggak pernah kata haleluya. Apa ya? Halelupa. Nah, kalau bilang begitu, lu pulang dulu sana ke neraka. Cobain dulu panas sana. Kira-kira begitu kalau Tuhan bilang. Kalau kita ada, Tuhan ajar kita untuk melakukan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Perbanyak puji-pujianmu, ya, untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kita nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ya. Bawa lidahmu memuji Tuhan. Kemurahan-Mu, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dari hidup ini. Memang itu kata yang benar dari pencipta lagu ini. Ya. Kita tidak bisa ukur kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita masih bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, lakukan saja. Lakukan. Memang kita nggak sempurna, tetapi kita berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kita alami sampai saat ini. Haleluya.
semua karena kemurahan. Biarlah firman Allah yang sudah disampaikan akan dipraktekkan oleh umat-umat, oleh kami semua mulai hari ini, besok dan seterusnya. Engkau membutuhkan, Engkau menginginkan pujian-pujian kami yang keluar dari mulut kami, dari hati kami, untuk memuliakan kebesaran-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak terhingga dalam hidup ini. Ini doa kami. Terima kasih. Anugerah Tuhan akan menyertai kami hari ini, besok dan seterusnya. Kami ada dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan jauhkan kami dari mara bahaya, sakit penyakit, balasapat atau wabah COVID-19. Karena Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Kita diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Amin. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Teriakan haleluya. 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 Kita boleh bangkit berdiri. Kita pujian doa ya guys. Kiranya dalam menghadapi COVID-19. Tuhan sudah berikan kesehatan bagi kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya perlindungan Tuhan akan berlangsung bagi kami 5 bulan, 6 bulan ke depan, bahkan seterusnya, karena Engkau akan menolong kami selama-lamanya. Terima kasih banyak Bapak berkat korban khusus yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu. Jika ada di antara mereka yang dapat memberikan milik-Mu, semoga Engkau perlami sorga mencurahkan berkat kepada mereka. Dalam nama Yesus mereka diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak kami, meskipun mereka masih secara online, Tuhan berkati mereka, berikan kesehatan, kecerdasan untuk itu, mengikuti pelajaran dari rumah. Guru-guru dan orang tua suka ada kerjasama untuk diri anak-anak kami yang masih belajar karena terganggu COVID-19. Mereka harus belajar dari dulu. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah. Uang-uang negara, uang rakyat yang ada untuk disalurkan kepada rakyat yang susah menghadapi COVID-19
tidak dirampok, tidak dicuri, tidak dikorupsi oleh aparat sipil negara ataukah birokrasi yang menyalurkan bantuan itu. Dalam nama Yesus, supaya bantuan yang ada kurang lebih 600 triliun tidak mandek di kantong mereka, tetapi mereka dengan takut akan Tuhan akan menyalurkan itu dengan baik dan benar. Ini doa kami buat pemerintah kami supaya rakyat boleh tertolong dalam menghadapi COVID-19. Ini doa kami. Terima kasih Bapak. Umat-umat yang berulang tahun pada minggu yang lalu Tuhan berkati mereka. Dan mereka tahu bahwa usia yang mereka terima Tuhan yang berikan, dan biar usia yang Tuhan berikan mereka kembalikan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berikan kebebasan Sukapura, Jakarta Utara dari COVID-19. Dalam nama Yesus kami berdoa. Biarlah mujizat Allah boleh terjadi dalam hidup kami. Bukan kami saja yang sehat, tapi warga DKI Jakarta akan sehat dari COVID-19. Ini doa kami. Saat ini kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Hanya berkat Allah Bapa, Tuhan Sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita